Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba membagikan informasi mengenai cara pembuatan laporan wasdal dan menyelesaikan beberapa masalah yang muncul. Nah, tahap pertama kita harus login di akun masing-masing. Nah, setelah kita masuk ke dalam menu, kita ambil wasdal. Sini kita pilih laporan wasdal. Nah, akan muncul tiket seperti ini. Ada tiket semester 2 dan tiket tahunan. Nah, ini untuk laporan tahunan, ini kedua-duanya itu diisi. Yang diisi pertama semester 2, kemudian tahunan. Nah, jika belum mendapatkan tiket, itu bisa melapor dan membuat ke KPKNL. Nah, kita coba untuk mengisi yang semester 2. Nah, di sini muncul backup data ataupun data-data BMN kita yang sudah tersimpan by sistem. Nah, kita akan melihat ada yang warna merah dan yang hijau. Sebelum kita menyelesaikan permasalahan yang tidak sesuai ini, kita cek dulu apakah ada data BMN yang kurang yang belum terdapat di dalam sini. Kalau ada, itu bisa ditambahkan melalui ini, tambah hasil pemantauan. Nah, yang sering menjadi masalah sekarang adalah untuk menyelesaikan yaitu ketidaksesuaian ini. Nah, untuk melihat beberapa banyak yang tidak sesuai di antara data yang banyak ini, kita bisa pilih di sini filter. Di sini ubah ke tidak sesuai, kemudian klik cari. Nah, akan muncul beberapa data BMN yang tidak sesuai. Sambil salah satu contoh, kita buka apa yang menjadi permasalahan sehingga BMN ini tidak sesuai. Kita klik di kode barang. Nah, rekan-rekan bisa melihat di sini ada dikatakan pengamanan kepemilikan. Ini adalah data tanah bangunan rumah penjaga. Nah, ini dimana kita bisa melihat apa yang kurang dan apa yang salah. Nah, di sini dikatakan administrasi tidak sesuai. Dikatakan di sini belum bersertifikat. Nah, ini belum diakui belum disampaikan bahwa sini belum bersertifikat. Nah, untuk melihat permasalahan yang ada di sini, kita lihat lagi ke master asset. Kita buka aset. Kita lihat dulu, ini adalah tanah NUP 1. Kita ambil master asset dan kita lihat di dasar daftar aset aktif. Nah, kita ambil di sini tanah, kemudian terapkan. Nah, di sini akan muncul data tanah NUP 1, NUP 2, dan NUP 3. Nah, bisa kita cek. Kita ambil satu contoh NUP 3. Nah, akan keluar detail dari BMN yang tidak sesuai tadi. Kita lihat di foto ada. Nah, kita ambil di dokumen. Nah, ini salah satu contoh yang sudah saya buka tadi. Nanti akan muncul seperti ini dokumen. Dikatakan di sini tidak valid analis KPKNL. Nah, berarti ada pengajuan data kita yang masih kurang ataupun salah dan tidak sesuai dengan yang diminta oleh sistem. Itu kita buka di bagian ini. Kan bisa klik ini.
Nah, di sini. Nah, di sini setelah saya pelajari, ternyata ada bagian yang salahnya yang tidak sesuai di bagian nomor dokumen yang sering salah dan di tanggal dokumen. Nah, untuk mempermudah mengetahui kesalahan, rekan-rekan penonton juga bisa berkoordinasi dengan KPKNL wilayah masing-masing. Nah, kemudian tanyakan salahnya di mana ataupun permasalahannya di data yang mana. Nah, saya tadi sudah berkoordinasi, yang salahnya itu di bagian ini, nomor dokumen yang harusnya diisi dengan sertifikat hak pakai, itu pun seperti ini. Kemudian masukkan nomor sertifikatnya. Nah, pengisian ini tadi sudah dikoordinasikan dengan pihak KPKNL, berikan pedoman petunjuk pengisian seperti ini. Nah, kemudian tanggal dokumennya sesuaikan. Nah, kalau ada nomor NIB-nya itu diisi juga, atau kalau tidak ada juga tidak apa-apa. Nah, di mana kita lihat nomor ini, nomor SHP ini, jika itu hal sertifikat bisa dicek di sini. Di halaman kedua sertifikat di sini. Sini ada sertifikat, nomor sertifikat SHP, ini nomornya. Nah, ini nomor NIB. Kalau ada bisa diisikan nomor NIB-nya ini. Nah, tanggal dokumen itu dilihat dari nomor dokumen itu dilihat di halaman ketiga. Ah, ini tanggal dokumen ini bisa diambil dari sini. 4 Mei 2012. Nah, ini dia tadi ya. Ini nomor 2122 ini. Sampai nomor 22, ini sertifikatnya, kemudian nomor dokumen. Nah, diisikan di sini, kemudian setelah diisi, disimpan. Dan di save. Kita ulangi lagi. Ini SHP ini 4 Mei 2012. Kemudian save. Nah, itu dalam sistem akan sering terjadi seperti ini, keluar tulisan internal server error. Nah, ini karena sepertinya sistem sering bermasalah. Nah, walaupun kita beberapa kali menekan save, itu akan muncul ini lagi. Tapi padahal dia sebenarnya sudah tersimpan dan terkirim. Nah, kita close saja. Nah, nanti untuk mencek apakah ini sudah terkirim atau tidak, nanti kita bisa reload lagi. Kita reload. Kita reload nanti sampai muncul. Ini kita lihat lagi. Ini sepertinya kita harus sabar ya rekan-rekan, karena
Untuk menunggu ini muncul terkadang butuhkan waktu. Nah, biasanya kalau sudah terkirim, gambar pada pensilnya dia hilang, editnya. Dan juga kita bisa cek di sini, kita lihat sudah baru sesuai dengan yang kita isi tadi atau belum. Nah, bisa kita cek lagi kalau mau. Nah, sudah berubah. Ini sudah benar, ini sudah benar. Berarti yang tadi sudah tersave, tersimpan yang kita buat tadi. Nah, setelah itu baru kita melapor lagi ke orang ataupun ke bagian KPKNL wilayah masing-masing dan melaporkan bahwa untuk meminta verifikasi ataupun validasi. Nah, baru nanti kita lihat lagi di ketidaksesuaian kita, apakah berubah atau tidak. Nah, setelah data yang kita ubah tadi, kita minta validasi ke KPKNL wilayah setempat atau KPKNL wilayah masing-masing. Nah, data yang di sini tadi tidak sesuai, yang berwarna merah, itu tidak akan berubah menjadi hijau karena data ditarik itu per tanggal 31 Desember. Nah, bagaimana solusinya? Setelah saya berkoordinasi dengan orang KPKNL, untuk hal tersebut kita ambil pada bagian tindak lanjut saja. Nah, di sini ada pilihan tambah tindak lanjut. Kita pilih ini. Kemudian kita isi di sini jenis pengolahannya kita samakan dengan data tanah di awal itu ada pada pengamanan karena ini tanah rumah penjaga. Nah, kita ambil pengamanan. Kemudian kita pilih di sini. Nah, di sini ada 3 pilihan ketidaksesuaian pengamanan telah ditindaklanjuti dan selesai tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP, selesai tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Nah, kita pilih yang ini. Ketidaksesuaian pengamanan telah ditindaklanjuti. Nah, catatannya ini kita isi sesuai permasalahan yang tadi. Nah, kita buat terdapat perbedaan pencatatan nomor dan tanggal dokumen antara sertifikat dengan aplikasi. Nah, pada kolom keterangan baru kita buat tanah sudah memiliki sertifikat atas nama pemerintah Republik Indonesia. Dan nomor atau kita berikan nomor dan tanggal dokumen sudah sesuai. Nah, baru kita simpan.
Nah, akan muncul seperti ini. Nah, setelah muncul seperti ini, kita lanjut ke data-data berikutnya. Isinya juga seperti yang tadi. Nah, sampai seterusnya. Isi di bagian tindak lanjut yang ini. Nah, mungkin sekian informasi yang bisa saya sampaikan, membagikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.